Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat marginal yang bergantung dengan pendapatan laut dibanding eksplorasi energi yang dapat pulih dalam waktu dekat. Ini sangat penting, Juri. Satu, geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan yang terpisah-pisah, berarti Indonesia memiliki garis pantai yang sangat besar. Berarti sangat banyak orang yang menggantungkan hidup dari laut. Dua, pendapatan PDB ekonomi maritim yang berasal dari ekspor hasil laut ke Australia dan Amerika Serikat menghasilkan triliunan rupiah bagi pendapatan negara. Ini berarti laut tradisional sangat penting bagi Indonesia karena menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir. Lantas area seperti apa yang akan kami lindungi? Satu, area konservasi maritim seperti Raja Ampat, Kepulauan Banda di Maluku. Dua, area kritis yang diisi oleh habitat pekarangan koral, mangrove, dan area padang lamun tempat fauna berkembang biak. Tapi tiga, area penangkapan ikan tradisional di mana komunitas lokal menggantungkan hidupnya dari hasil laut, pendapatan, dan juga makanan. Lalu permasalahannya adalah proyek energi strategis nasional membuat ekosistem hancur. Konstruksi proyek dari proyek energi yang di laut melibatkan penggalian bawah tanah laut, pembangunan infrastruktur seperti kilang dan pipa bawah laut, menyebabkan terganggunya migrasi ikan, merusak ekosistem koral, dan merusak kualitas air. Ini mengakibatkan kurangnya populasi ikan secara kuantitas, namun juga kualitas ikan yang buruk karena kontaminasi. Permasalahannya sangat penting karena kerusakan koral tidak dapat dibalikan. Dibutuhkan puluhan tahun untuk bisa menumbuhkan koral yang sangat penting bagi ekosistem laut. Koral yang seharusnya menjadi breeding ground rusak dan mengurangi suplai ikan yang secara long term menyebabkan kerusakan permanen bagi ekosistem laut. Sehingga prioritasi konservasi laut dan wilayah tangkap tradisional dibutuhkan untuk mencegah kerusakan permanen dan memenuhi kepentingan masyarakat karena pemerintah bertanggung jawab melindungi keamanan hidup masyarakat negaranya. Mekanisme seperti apa yang eksis dari tim PRO? Satu, kami akan memperketat penjagaan zona maritim yang dilindungi dengan hak patroli laut yang ketat, memberikan kepastian hukum kepada pemenuhan hak laut nelayan tradisional. Dua, dibandingkan mengeksplorasi energi fosil, pembuatan proyek subsidi terhadap kapal akan kami laksanakan. Tetapi tiga, kami akan merelokasi untuk menggantikan proyek energi, proyek pembangunan fosil yang berada di daerah yang dilindungi. Disclaimer, perlu diketahui bahwa kami tidak akan menghapuskan semua infrastruktur offshore atau menghilangkan fosil, karena ini mesti prioritas jadi sisi kami proyek energi masih tetap dilanjutkan. Tapi dua, kami paham bahwa krisis minyak dari konflik geopolitik menciptakan kepanikan yang sangat besar bagi pemerintah untuk mengeksplorasi potensi minyak hingga di daerah yang dilindungi, maka kami akan buktikan kenapa prioritas ini tidak strategis dan merugikan bagi negara. Saya rasa stance kami sudah jelas, maka saya akan bawakan dua argumen. Argumen pertama, bagaimana ini membawa kesejahteraan kepada masyarakat pesisir dan memperbesar potensi ekonomi laut. Karakterisasi masyarakat pesisir. Satu, masyarakat pesisir itu sangat banyak jumlahnya, bukan hanya 10 sampai 40 juta, tapi 120 juta orang karena garis pantai Indonesia sangat besar. Tapi dua, mereka adalah orang yang gaya hidupnya dan makanannya berasal dari laut, contohnya lobster, ikan, dan lain sebagainya, yang rentan terhadap krisis pangan. Tapi tiga, mereka rentan karena pekerjaan yang mereka miliki sangat monoton atau homogen seperti nelayan atau pengolah ikan, karena A, di sana kualitas pendidikannya sangat rendah, tapi B, karena gaya hidup mereka sudah ratusan tahun seperti itu diturunkan dari nenek moyang. Jadi meskipun ada pekerjaan yang berasal dari oposisi, akan cenderung dikuasai dari orang luar yang memiliki skill tinggi. Premisnya sederhana, hasil laut harus tetap aksesibel bagi masyarakat pesisir. Masalahnya status quo adalah saat ini akses hasil laut sudah menurun. Krisis iklim dan kenaikan suhu laut memaksa nelayan melaut lebih jauh, meningkatkan biaya dan menurunkan volume tangkapan. Ketika negara memprioritaskan proyek energi strategis dan merusak ekosistem laut, kerusakan ini akan lebih dipercepat dan diperbesar. Dia mengakibatkan suplai makin turun dan biaya makin naik. Yang terjadi di oposisi adalah satu, krisis pangan besar-besaran. Defisit hasil laut membuat harga ikan melonjak, bahkan tidak terjangkau bagi warga lokal. Dampaknya, 120 juta orang berisiko mengalami kelaparan simultan. Secara nasional, ketergantungan kepada nelayan tradisional membuat demand tidak stabil dan rantai pasok domestik menjadi rapuh. Tekanan ekonomi negara. Untuk menutup defisit protein, negara dipaksa impor besar-besaran dan menguras devisa membebani APBN tanpa meningkatkan PDB secara signifikan. Alternatifnya mungkin seperti ayam dan sapi, tapi ini akan sangat mahal karena biaya perawatannya tinggi dan biayanya sangat tinggi. Tapi kedua, distribusinya juga Kak, sangat mahal dari kota ke daerah sehingga harganya tidak terjangkau. Tiga, runtuhnya sektor maritim di sisi mereka. Ketika melaut tidak menjadi menguntungkan, industri turunan seperti seafood, olahan kosmetik, dan produk maritim lainnya kehilangan bahan baku mentah yang mengakibatkan rantai pasok rusak dan pengangguran akan tidak hanya berasal dari wilayah pesisir tapi di wilayah nasional. Kesimpulannya dari oposisi adalah di sisi mereka hasil laut tidak lagi aksesibel dan rantai pasok domestik hancur yang mengakibatkan krisis pangan dan ekonomi. Bagaimana
Bagaimana sisi kita sebenarnya, Juri? Satu, perlindungan akan menghasilkan pemulihan biota laut. Dengan melindungi zona tangkap dan area kritis dari proyek destruktif, ekosistem laut dapat pulih dengan sendirinya. Ini meningkatkan kuantitas hasil tangkapan dan mengembalikan potensi ekonomi wilayah pesisir. Dampaknya, hasil laut tetap aksesibel bagi masyarakat, 120 juta masyarakat pesisir tetap punya pekerjaan penghasilan. Tapi kedua, subsidi penilaian akan meningkatkan profit. Ketika ada subsidi pemerintah ke nelayan, melaut akan menjadi lebih murah dan menguntungkan. Ilustrasinya seperti kapal kecil di-upgrade menjadi kapal besar atau kapal sedang menjadi kapal kecil jadi sedang, sedang jadi besar. Ini membuat rantai pasok hasil laut melimpah di industri lokal dan perusahaan seperti kosmetik yang adding value dapat mendapatkan harga baku yang lebih murah membuat kapasitas produksi lebih besar. Ketika itu terjadi, ini akan meningkatkan profit yang signifikan yang dapat digunakan untuk diinvest kembali meningkatkan produk dan skala distribusi yang lebih besar. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena memberi sinyal bahwa sektor ini stabil dan diprioritaskan negara sehingga mendorong masuknya investasi dari potensi yang sebelumnya tidak eksplorasi secara optimal. Sehingga investasi mengembangkan ekonomi maritim masyarakat seperti pembukaan pabrik pengolahan ikan, bantuan distribusi pasar ke lebih nasional, dan menyalurkan produk yang nasional bahkan ke internasional berkat investor. W-nya adalah satu, kepastian pendapatan masyarakat pesisir melalui stabilitas suplai dan penyerapan hasil laut ada di sisi kita. Dua, kepastian ekspansi ekonomi jangka panjang dari industri maritim ada di sisi kita. Dan tiga, bahkan jika oposisi mengklaim krisis energi, profit yang tercipta di sektor maritim cukup menjaga keberlangsungan aktor ekonomi yang jumlahnya masih. Argumen kedua, kenapa semua kekhawatiran defisit energi yang di posisi dapat diatasi? Kami rasa di status quo, harga minyak sudah kembali normal dengan meredanya konflik yang ditandai dengan treaty dan negosiasi yang dilaksanakan Amerika Serikat dan Iran kemarin. Jadi minyaknya tidak semahal itu sekarang. Contohnya harga premium dan juga solar mulai menurun. Artinya biaya melaut mahal bukan karena minyak, tapi karena penurunan hasil laut. Tapi kedua, meskipun geopolitik dampaknya sebesar itu, ya berarti sekarang negara dan investor mulai transisi energi terbarukan karena minyak sudah dibuktikan sangat labil atau volatile. Tapi ketiga, sudah ada proses renewable energy yang sudah catching up di status quo. A, sudah ada proses perkembangan biofuel dari B50 yang berasal dari sawit. B, infrastruktur renewable seperti geothermal yang ada di Gunung Agung, turbin yang ada di offshore di Sidrap telah digunakan dan dapat dikembangkan kapasitas gridnya. Tapi C, sudah ada dukungan dari masyarakat lokal yang mendukung proyek energi terbarukan. Contohnya sudah ada check and balance dari masyarakat yang ketika ada proyek merusak di Raja Ampat mereka lawan. Tapi ini artinya ada dukungan masyarakat, investor, juga pemerintah, dan infrastruktur yang sangat masif dan memadai daerah, maka proses transisinya akan lebih cepat, maka defisitnya akan lebih cepat dipenuhi dalam jangka panjang. Demi perlindungan masyarakat dan akses pasar internasional, pilih tim pemerintah. Terima kasih pembicara pertama dari tim Pro. Kita panggil pembicara selanjutnya, pembicara pertama dari tim Kontra. Suara aku terdengar dengan jelas nggak? Suara Anda terdengar dengan sangat jelas. Oke. Wait. Hmm, preferensi PI-nya raise hand saja. Saya akan mulai debatnya dalam 3, 2, 5, wait Kak. Apa tadi? Ada di. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Yang dimau di sisi pro adalah bagaimana benefit untuk kaum marginal yang sangat mereka perjuangkan pada akhirnya. Tapi dalam argumentasi kami akan jawab kenapa benefit itu juga akan tetap ada di sisi kontra pada akhirnya. Tapi respon yang kedua, saya rasa mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana konteks memprioritaskan itu ada di sisi mereka. Artinya, saya rasa kalau konteksnya memprioritaskan, artinya akan ada bentuk anggaran lain yang akan dipotong untuk membuat bagaimana anggaran untuk pembangunan kawasan konservasi laut dan wilayah tanggap tradisional ini untuk bisa dapat anggaran yang jauh lebih banyak, misalnya dari 50% jadi 70%. Artinya, kalau ada bentuk anggaran yang dipotong pada akhirnya, maka sektor yang anggarannya dipotong ini pada akhirnya harus dijelaskan kenapa sekalipun anggarannya dipotong itu tidak apa-apa pada akhirnya. Itu tidak pernah hadir di mereka. Tapi kalau mereka justifikasi juga pada akhirnya bahwa pembangunan proyek energi strategis nasional di status quo itu sudah cukup bagus, artinya ada bentuk dukungan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu bohong? Karena pada akhirnya proses bagaimana proyek energi strategis nasional di status quo
itu tidak pernah betul-betul terjawab pada akhirnya. Karena mereka memframing bagaimana di sisi kita proyek energi strategis nasional itu sangat sempit Dewan Jore. Mereka cuma bilang bahwa proyek energi strategis kita itu hanya terbatas pada mencari minyak saja atau bicara hanya seputar itu saja. Tapi tidak sesederhana itu pada akhirnya. Karena pada akhirnya di sisi kita sebenarnya proyek energi strategis nasional itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti apa? Satu, itu bisa berupa sumber energi. Misal bagaimana kita eksplorasi atau pengembangan migas, panas bumi, air, dan sumber energi lainnya. Atau bagaimana pada akhirnya proyek energi strategis nasional ini bisa berupa seperti sumber energi, yaitu kita melakukan eksplorasi atau pengembangan migas, panas bumi, air, dan lain sebagainya, atau pengelolaan energi, dan lain sebagainya, atau seperti bagaimana hal fundamental yang paling dasar yang dilindungi di sisi mereka seperti kaum marginal, seperti pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa di sisi kita, kalau konteksnya berbicara tentang bagaimana proyek energi strategis nasional, itu sangat beragam, dan ini adalah kebutuhan paling fundamental dari aktor-aktor marginal yang mereka jelaskan sedari awal. Ya, karena bentuknya juga bisa berupa seperti jaringan gas dan lain sebagainya, Dewan Juri. Tapi ya konteks penggambarannya itu gimana sih biar pro nggak bertanya-tanya. Sebenarnya contohnya itu bisa seperti proyek pembangkit listrik. Misalnya sebuah daerah membutuhkan tambahan listrik. Pemerintah kemudian membangun atau menghasilkan pembangkit listrik atau masuk ke jaringan transisi, dikirim ke berbagai daerah dan lain sebagainya. Digunakan dengan melalui rumah tangga, industri, dan fasilitas publik pada akhirnya. Jadi tidak sesederhana framing yang dikasih oleh sisi pro pada akhirnya Dewan Juri. Makanya beli karakteristiknya di sisi kita. Tapi kalau mereka menjelaskan bahwa mereka mau untuk perlindungan kawasan konservasi Terlempar ya. Halo? udah menit berapa ya? Di aku menit 3:20. Oke, lanjut ya Kak. Baik. Oke. Kalau masuk ke karakterisasi selanjutnya, ya mereka framing bahwa perlindungan kawasan konservasi laut dan wilayah tanggap tradisional ini adalah perlindungan untuk kaum-kaum marginal, masuk ke bagaimana pembuktian di kita, dan ya karena di sisi kontra, itu bagaimana kami pada akhirnya akan lebih memprioritaskan pengembangan proyek energi strategis nasional itu sendiri pada akhirnya Dewan Jori. Pertama, kenapa ini lebih perlu untuk diprioritaskan? Kami setuju tentang apa yang dibilang sama Prof, bahwa pengembangan ini adalah untuk kebutuhan kaum-kaum marginal seperti nelayan dan lain sebagainya, itu akan terjawab di argumentasiku kenapa ini juga akan tetap aksesibel di kita. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kita harus lebih memprioritaskan energi strategis nasional dibanding apa yang diperjuangkan oleh sisi pro. Karena pertama, energi itu merupakan kebutuhan paling dasar bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat, termasuk masyarakat marginal pada akhirnya. Artinya, energi bukan hanya kepentingan pemerintah atau perusahaan. Listrik dan energi dibutuhkan untuk ke rumah tangga, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, transportasi, dan lain sebagainya. Justru penggambarannya adalah kalau kita bisa sangat sustain dengan pendapatan nelayan dan lain sebagainya, tapi kalau kita terbatas pada jaringan listrik dan lain sebagainya, ya sama aja benefit di sisi pro juga nggak sebagus itu bukan pada akhirnya. Tapi kedua, saya rasa proyek energi strategis nasional memiliki efek jangka panjang pada akhirnya. Kalau mereka bilang saat ini kasus dunia politik itu sudah sangat memperparah, makanya dalam efek jangka panjang kita butuh juga cadangan dari dalam negeri kita agar kita tidak sesengsara itu kalau semisal ada konflik di dalam jangka nasional dan lain sebagainya. Makanya benefit jangka panjangnya juga ada di kita. Kenapa benefit jangka panjang ini juga baik untuk masyarakat-masyarakat marginal? Karena kalau suplainya itu banyak dalam negeri, maka proses pemasokannya ke masyarakat itu tidak akan semahal itu pada akhirnya. Tapi ketiga, energi itu memiliki multiplier efek. Artinya, energi bisa menjadi input bagi sektor lain. Ketika pasokan energi tersedia dan stabil, aktivitas ekonomi, industri, investasi, pelayanan publik, dan lain sebagainya, itu bisa jauh lebih baik pada akhirnya Dewan Juri. Tapi masuk ke dalam mekanisme di kita, karena mestinya juga mesti proposal. Di sisi kami,
Di sisi kami, pemerintah tidak memiliki mekanisme bahwa setiap proyek energi strategis otomatis dapat dibangun di wilayah laut atau pertimbangan lingkungan. Artinya, pengembangan proyek tetap membutuhkan penilaian terhadap kebutuhan proyek, lokasi, dampak ekologis, dampak terhadap masyarakat. Artinya, ketika sebuah proyek ternyata berada pada kawasan yang sangat sensitif atau mengancam wilayah tangkap masyarakat, maka negara itu punya opsi untuk tidak membangun di kawasan tersebut, memindahkannya atau menolak proses pembangunannya pada akhirnya Dewan Juri. Tapi bagaimana mekanismenya? Semisal bagaimana kita pada akhirnya merancang kebutuhan energinya, merancang proyek energinya, menentukan lokasi dan lain sebagainya. Artinya udah nggak bisa. Tapi artinya kalau dampaknya itu menjadi sangat rendah itu bisa dilakukan. Kalau dampaknya dikit ya dilanjutkan aja pada akhirnya Dewan Juri. Makanya di sisi kita beneficial untuk ke masyarakatnya itu juga tetap akan ada pada akhirnya dan itu akan diekstensi oleh P2 dan P3 aku. Oh ya, bangga, thank you. Terima kasih. Selanjutnya kita panggil pembicara selanjutnya, pembicara kedua dari tim Pro. Suara aku jelas? Ya, suara Anda sangat jelas. Oh iya. Ya. Satu. Ya, kami sadar kalau listrik itu sangat fundamental dan sangat dibutuhkan oleh kaum-kaum marginal. Tapi saya rasa Pro nggak pernah jelasin juga urgensinya kenapa harus dibangun di kawasan konservasi laut yang yang sementara nelayan itu mencari kebutuhan mereka di sana. Ya walaupun kamu kasih ke listrik, tetap aja bagaimana cara mereka untuk hidup kalau ikannya udah dirusak sama proyek yang kamu buat dan mereka juga nggak bisa bayar listrik kalau misalnya sumber pencahariannya atau ikannya yang kamu hancurin habitatnya. Dua, padahal saya rasa eksplorasi energi misalnya yang berkelanjutan seperti biofuel atau biofuel walaupun worst case-nya membuka lahan itu akan rusak juga di daratan, tapi justru bisa kembali direboisasi misalnya. Sementara lingkungan bawah laut itu sulit untuk direstorasi karena terumbu karang itu terbentuk melalui proses biologis yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun. Sementara di darat lahan tidak produktif, biasanya yang dipakai adalah lahan-lahan yang tidak produktif. Sementara di laut itu lahannya produktif. Tapi oke, lanjut di argumentasi, saya rasa Indonesia adalah negara kepulauan, artinya kawasan konservasi itu banyak, sehingga menjadikan mereka salah satu penghasil ikan terbesar di dunia, makanya ini harus dilindungi. Tapi mengapa prioritaskan kawasan konservasi laut terlebih dahulu daripada pembangunan? Karena proyek energi memiliki karakteristik yang fleksibel. Proyek energi ini tidak bergantung pada satu titik geografis tertentu saja, karena negara masih dapat melakukan relokasi lokasi proyek ke kawasan yang memiliki nilai ekologis yang lebih rendah, mengubah desain pembangunan agar dampaknya akan lebih kecil, atau memanfaatkan sumber energi lain di wilayah yang berbeda. Dengan kata lain, tujuan akhirnya adalah untuk menambah pasokan energi nasional tetap tercapai di sisi kami. Hanya cara mencapainya yang berubah agar tidak mengorbankan kawasan bernilai ekologis tinggi seperti di laut. Berbeda dengan proyek energi, kawasan konservasi laut ini memiliki karakteristik yang tidak bisa dipindahkan maupun digantikan. Karena satu, terumbu karang terbentuk melalui proses biologis yang berlangsung selama ratusan tahun. Dua, mangrove berkembang sesuai karakteristik pesisir tertentu atau padang lamun hanya hidup pada kondisi perairan yang sangat spesifik. Artinya ketika satu kawasan rusak, negara tidak bisa sekedar membuat kawasan konservasi baru di tempat lain dan berharap fungsinya akan langsung sama. Kesimpulannya adalah kita nggak bisa korbankan manfaat ekologis dari laut yang sulit untuk dikembalikan dengan proyek yang sebenarnya bisa dikembangkan di darat. Tapi masalahnya adalah masyarakat di wilayah ini tidak punya hak politik yang kuat untuk menolak proyek dari pemerintah karena di status quo, kawasan konservasi laut dan wilayah tangkap tradisional itu dikesampingkan karena pembangunan proyek strategis negara, sehingga perlindungan dilakukan secara kondisional. Ya, walaupun ada AMDAL, tapi dalam praktiknya posisi tawar nelayan jauh lebih kecil dibandingkan dengan aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar. Jadi ketika proyek telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, ruang untuk menolak atau mengubah lokasi proyek menjadi sangat terbatas bagi nelayan. Kenapa ini adalah masalah politik? Karena satu, masalahnya adalah nelayan atau masyarakat pesisir itu tidak ada pilihan lain selain melaut
laut didukung sama pemerintah yang tidak pernah memberikan mereka pilihan lain untuk masyarakat pesisir selain melaut misalnya, karena sekolah atau pusat pelatihan mereka dirancang untuk jarang mengajarkan keterampilan non penangkapan atau hanya mengarah ke pengelolaan hasil laut saja. Sehingga dari awal pemerintahlah yang bertanggung jawab karena doktrin melaut yang mereka berikan. Dua, wilayah tangkap tradisional adalah ruang hidup nelayan, pun selama ini ketika negara memutuskan untuk mengubah fungsi wilayah tersebut, itu tanpa memberikan pengaruh yang setara kepada masyarakat yang bergantung pada laut, karena pun ketika proyek itu ada dengan janji untuk memberikan kesempatan bekerja kepada nelayan, mereka tidak akan mampu. Karena apa? Karena satu, pendidikannya fokus ke laut, makanya tidak ada ilmu lain misalnya, atau karena diajarkan dari nenek moyang mereka dan turun-temurun untuk melaut karena masih di daerah tradisional, sehingga mereka butuh penyesuaian dan harus diberikan waktu bertahun-tahun yang begitu lama untuk memberikan mereka skill bekerja kepada perusahaan atau proyek ini. Tapi dua, justru daripada menunggu nelayannya itu mampu, perusahaan akan berpikir untuk ambil pekerja yang lebih ahli misalnya dari kota yang bisa langsung bekerja dan menciptakan output yang lebih baik untuk proyeknya. Atau dalam mayoritas kasus mereka akan dijadikan pekerja berat yang pendapatannya lebih rendah dibandingkan saat menjadi nelayan. Artinya apa? Artinya masyarakat pesisir itu sangat dirugikan di sisi kontra. Jadi walaupun manfaatnya itu ada, tapi kerugiannya tetap dibebankan sama satu kelompok atau nelayan aja. Artinya nelayan seringkali hanya diberitahu kalau misalnya proyeknya akan dibangun, tapi bukan benar-benar dilibatkan dalam menentukan apakah ruang hidup mereka itu juga harus dikorbankan. Dampaknya adalah mereka kehilangan wilayah tangkap, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan identitas sosial mereka sebagai masyarakat pesisir, namun mereka tidak pernah memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mengubah keputusan tersebut, makanya kami mau untuk memperkuat hak politik mereka. Kedua, akibatnya apa apabila proyek dijalankan di kawasan mereka untuk menangkap ikan itu akan hilang. Kenapa? Karena dengan adanya kilang atau pembangunan proyek yang merusak habitat ikan seperti misalnya terumbu karang dan lainnya, ikan tidak akan punya tempat tinggal dan akhirnya pindah atau migrasi ke tempat lain, dan akhirnya nelayan akan kesulitan untuk melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan yang meningkatkan biaya produksinya, karena mereka harus beli BBM atau mereka perlu kapal yang lebih besar untuk jauh melaut. Tapi lanjut, kenapa perlindungan kawasan konservasi laut juga itu akan berdampak ke ekonomi nasional? Karena Indonesia adalah salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia, maka kawasan konservasi merupakan tempat ikan berkembang biak, tumbuh dan bermigrasi ke wilayah tangkap. Ketika kawasan ini terlindungi, stok ikan itu akan diperbarui secara alami, sehingga jumlah ikan yang akan ditangkap nelayan akan tetap stabil setiap tahunnya. Artinya, negara tidak perlu terus-menerus untuk menciptakan stok ikan melalui intervensi mahal karena alam melakukannya secara berkelanjutan. Produksi perikanannya akan stabil berarti pasokan bahan baku untuk seluruh industri tetap tersedia. B, yang butuh biota laut itu nggak cuma nelayan buat kebutuhan sehari-hari mereka, tapi juga seluruh industri besar seperti misalnya makanan, obat-obatan, atau kosmetik bahkan, yang hanya dapat berjalan apabila pasokan ikan tersedia secara konsisten. Kalau kawasan konservasi rusak, pasokan ikan turun, dan ketika bahan baku semakin sedikit, biaya produksi industri meningkat, kapasitas produksi turun, dan sebagian perusahaan akan mengurangi pekerjanya, bahkan bisa menghentikan operasional industrianya. Artinya, perlindungan kawasan konservasi akan menjaga keberlangsungan industri hilir yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. C. Dengan adanya perlindungan ke kawasan konservasi laut akan menjadi semakin bersih misalnya karena terhindar dari pencemaran atau perusakan akibat pembangunan kilang-kilang dan proyek lain, sehingga kawasan ini bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata misalnya. Semakin banyak orang yang tertarik ke kawasan maritim yang bersih, semakin banyak konsumen untuk yang masuk untuk UMKM, atau semakin banyak pula pendapatan dari masyarakat pesisir hingga pendapatan pajak yang ke negara pun akan semakin meningkat. Atau D, selain itu, ekspor produk perikanan di Indonesia juga tergolong sangat besar dan terus menunjukkan tren yang kuat, sehingga keunggulan ekspor tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia menyediakan pasokan ikan secara berkelanjutan. Dukung Pro. Terima kasih pembicara kedua tim pro. Kita lanjut ke pembicara kedua dari tim kontra. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, kita dengar dengan jelas. Oke. Baik, preferensi interupsi, silakan bicara. Jika tidak saya respon, tolong jangan di spam.
Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, langkah pertama kami ingin merespon apa yang disampaikan oleh saudara kami dari tim Pro. Yang pertama, bahwasanya kami ingin mengatakan bahwasanya pemerintah atau negara tidak hanya bertugas dan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi, mereka punya tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mereka bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh warga masyarakat yang ada di negara tersebut, atau dalam konteksnya Indonesia. Akan tetapi, hal-hal selanjutnya akan kami eksistensi dalam argumen kami. Kemudian yang kedua, tadi tim Pro mengatakan bahwasanya masyarakat pesisir begitu bergantung pada makanan yang ada di laut, seolah-olah mereka hanya bisa makan dan minum dari apa yang ada di laut. Padahal ada banyak sekali sumber makanan yang pada akhirnya bisa mereka makan dan bisa mereka konsumsi pada akhirnya. Kemudian di sisi kami juga tidak ingin menggunakan laut secara sepenuhnya. Yang kita gunakan hanya sebagian sehingga mereka tetap bisa untuk mampu mengakses laut itu sendiri. Kemudian bantahan selanjutnya, sekalipun tim Pro mengatakan bahwasanya pada akhirnya banyak sumber energi lain yang bisa untuk dimanfaatkan, akan tetapi kami bisa katakan bahwasanya sekalipun hal tersebut kita iakan, akan tetapi hal tersebut akan membuat harga minyak semisal solar dan lain sebagainya ke masyarakat pesisir itu menjadi mahal dan tinggi. Mengapa demikian? Sebab kita ketahui bahwa masyarakat pesisir adalah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pelosok, sehingga akses ke sana dan pembangunan ke sana itu belum merata, sehingga harganya menjadi melambung tinggi. Kemudian selanjutnya masuk ke beberapa argumen. Yang pertama, Dewan Juri, kami mengharuskan atau memprioritaskan pengembangan proyek energi strategis nasional atas dasar ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dewan Juri, kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi terbanyak di dunia. Artinya apa? Dengan populasi yang sebanyak itu, tentunya kita membutuhkan sumber energi yang banyak pula. Kedua hal itu harus berbanding lurus, Dewan Juri. Terlebih, prediksi yang mengatakan bahwasanya setiap tahunnya populasi itu meningkat, maka harus kita persiapkan dari sekarang bahwasanya kesediaan energi juga harus meningkat. Kemudian Dewan Juri dengan adanya proyek energi strategis ini itu akan mengurangi impor energi fosil dari luar negeri. Terlebih ketika kita mengingat bahwasanya kita memiliki begitu banyak utang pada akhirnya dan kita punya program-program besar yang dijanjikan oleh pemerintah dan semua program tersebut harus berjalan. Dan satu yang menjadi keniscayaan adalah program-program tersebut membutuhkan dana yang besar pada akhirnya. Sehingga dengan adanya proyek energi strategis nasional ini, maka itu akan membuat negara lebih mandiri dalam menggunakan APBN-nya. Kemudian selanjutnya Dewan Juri, argumen kedua, ketika tim Pro mengatakan bahwasanya masyarakat pesisir pada akhirnya akan kehilangan lapangan pekerjaannya, kami dari tim kontra justru mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Justru kami di tim kontra datang dengan memberikan dengan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih variatif kepada masyarakat pesisir. Mengapa demikian? Dewan Juri, program energi strategis nasional ini tentunya dia tidak datang dengan sendirian. Dia datang dengan tidak mungkin kita akan membangun sebuah proyek ketika jalan dari wilayah pesisir tersebut tidak dapat diakses. Atau pemerintah tidak mungkin membangun sebuah proyek strategis ini ketika di wilayah tersebut tidak ada rumah sakit, tidak ada pelabuhan, dan lain-lain sejenisnya. Sehingga apa? Sehingga pemerintah dalam pertimbangannya untuk membangun proyek strategis ini, mereka juga tentunya akan membangun infrastruktur jalan yang baik, akan mendirikan rumah sakit, akan mendirikan pelabuhan, dan lain-lain sejenisnya. Justru Dewan Juri dengan adanya hal tersebut, pekerjaan yang bisa diakses oleh masyarakat pesisir itu menjadi lebih variatif.
mereka bisa menjadi satpam di rumah sakit semisal, atau mereka bisa bekerja di pelabuhan dan lain-lain sejenisnya. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya aktivitas nelayan mereka aktivitas menjadi seorang nelayan mereka akan hilang pada akhirnya, kami rasa itu tidak akan pernah hilang, Dewan Juri, sebab yang kita akses atau yang kita pakai hanyalah sebagian dari laut itu sendiri. Ada di sisi kami ada sistem zonasi sehingga proyek energi strategis nasional ini bisa tetap berjalan dan para nelayan tetap bisa untuk pada akhirnya menjadi nelayan sebab ada sistem zonasi itu tadi, Dewan Juri. Kemudian selanjutnya, Dewan Juri, kerusakan itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa demikian? Sebab kerusakan hanya akan terjadi jika ia tidak diimbangi dengan regulasi. Sedangkan di sisi kami, pemerintah punya banyak pertimbangan sebelum menetapkan proyek energi strategis nasional ini. Mereka punya program kerja atau mereka punya penelitian atau analisis dari sebelum membangun proyek energi strategi nasional ini. Ada yang dikatakan sebagai analisis dampak lingkungan atau yang biasa kita kenal AMDAL. Kemudian pemerintah akan memberikan teknologi-teknologi modern seperti terumbu karang buatan yang bisa menjadi habitat baru bagi spesies-spesies laut. Akhirnya apa, Dewan Juri? Kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh saudara kami dari tim PRO itu tidak akan pernah terjadi bahwasanya ekosistem yang ada di laut itu akan rusak. Sebab pemerintah tentunya punya banyak pertimbangan. Sedangkan mereka tidak bisa menjamin bahwasanya masyarakat pesisir itu pada akhirnya mampu untuk bisa mengelola laut itu pada akhirnya dengan baik. Sedangkan Dewan Juri, ketika kita ingin melihat status quo, begitu banyak orang-orang atau masyarakat sipil yang pada akhirnya tidak bertanggung jawab dalam menggunakan ikan. Mereka menggunakan bom semisal atau menggunakan pukat harimau semisal dan lain-lain sebagainya, sehingga ekosistem laut itu justru menjadi hancur dan rusak. Justru mereka tidak bisa menjamin itu, Dewan Juri. Kami bisa aktor-aktor rentan seperti nelayan dan kebutuhan masyarakat nasional, sedangkan mereka tidak bisa, Dewan Juri. Bangga. Terima kasih. Mari kita undang pembicara ketiga dari tim PRO untuk menutup kasus divisi tim PRO. Cek. Selesai. Terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Biar saya bisa langsung unmute. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebenarnya kami tidak paham kenapa di sisi mereka ketika ada tambang akan langsung bisa bangun rumah sakit, sekolah, dan berbagai macam fasilitas di wilayah konservasi. Padahal klaim mereka sejak awal, mereka membangun tambang di wilayah konservasi adalah untuk kepentingan nasional pada akhirnya. Jadi kami meragukan kenapa tiba-tiba keuntungan dari offshore itu bisa langsung dialirkan secara 100% ke wilayah-wilayah konservasi itu sendiri. Tapi yang kedua, kalaupun ada AMDAL yang mereka katakan, kami rasa tetap ada kontrak dengan investor di jangka panjang yang ya insentifnya adalah untuk maksimalkan profit. Jadi kami rasa jangka panjangnya tetap ada insentif untuk memperluas bagaimana jangkauan keuntungan mereka dari hasil pertambangan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada CSR, kami rasa itu hanya bersifat performatif dan greenwashing pada akhirnya. Setidaknya perusahaan-perusahaan merasa bisa menarik perhatian masyarakat di awal saja, tapi tidak secara jangka panjang dan tidak ada jaminan. Tapi selanjutnya, prioritas yang kami maksud adalah kita tidak mau ada tambang di laut konservasi. Kalaupun sudah ada, kita tolak ekspansinya. Tapi untuk tambang yang sudah ada berupa onshore, ya tetap dilanjutkan karena ya irasional juga kalau kita mau tiba-tiba berhentikan itu. Karena urgensi debatnya adalah sebenarnya krisis. Makanya di status quo, pemerintah itu mau manfaatkan semua daerah potensial, baik itu di daerah yang sudah ada ataupun daerah-daerah wilayah konservasi untuk bertahan dari krisis. Makanya beban kita di sisi proposisi cukup menjelaskan kenapa kita bisa bertahan di krisis tanpa harus membuka lahan yang lebih banyak, terutama di daerah-daerah atau wilayah konservasi. Tapi kedua, kita juga jelaskan kenapa investasi terhadap renewable energy akan semakin besar di sisi kita. Karena sejak awal, pertama, ada krisis global yang sudah terjadi, Selat Hormuz itu ditutup dan lain sebagainya. Ini membuat insentif dari perusahaan-perusahaan besar dan investor-investor besar melihat fosil itu menjadi tidak stabil pada akhirnya. Sehingga
Ya, akan ada insentif bagi investor untuk mau membuka investasi yang besar-besaran terhadap sektor yang lebih pasti dan jangka panjang seperti renewable energy. Makanya kita sebagai Indonesia yang punya banyak saingan nih sekarang di sektor renewable energy seperti Vietnam dan lain sebagainya, kita perlu untuk memberikan signal kepada investor ini dengan cara tidak membuka lahan di laut konservasi. Karena dengan membuka lahan di laut konservasi, ini akan terlihat sebagai bentuk strategi yang sangat amat tidak ideal, memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ada insentif untuk mengarah ke industri renewable energy, makanya investor tidak mau tanam modal yang sebesar itu di sisi kita pada akhirnya. Makanya ya secara investasi akan lebih bagus di sisi kita pada akhirnya. Tapi yang kedua, mereka juga sejak awal bilang bahwa mereka akan melindungi ekonomi wilayah konservasi karena dengan cara meningkatkan energi ini akan bisa lebih aksesibel bagi daerah-daerah 3T atau daerah-daerah wilayah konservasi, minyak menjadi murah, biaya transportasi menjadi bisa dipangkas dan lain sebagainya. Masalahnya saya bilang tadi, pertama, tujuannya kan yang mereka bilang adalah proyek nasional. Artinya, hasil ekstraksi tetap harus didistribusi ke pusat pada akhirnya untuk dikelola. Artinya, ada tambang di, misalnya, ada tambang di Laut Arafura, tidak langsung kasih murah minyak di Papua pada akhirnya atau di sekitar wilayah Arafura karena itu harus didistribusikan dulu ke pusat untuk dikelola secara adil pada akhirnya. Tapi yang kedua, kami rasa kekuatan representasi politik dari masyarakat wilayah konservasi ini sangat lemah dalam mengintervensi kebijakan hasil koleksi kekayaan alam. Jadi ya kalau misalnya pemerintah sudah mengoleksi kekayaan itu dibuat dalam kebijakan, orang-orang di wilayah-wilayah konservasi tidak punya suara yang sebesar itu dan kalah dengan suara mayoritas yang menginginkan kebijakan yang lebih populis pada akhirnya. Tapi kami rasa di sisi kita, setidaknya 120 juta orang yang hidup di wilayah pesisir itu bisa tetap hidup, bisa tetap makan, dan bisa tetap mengolah dan meningkatkan hasil olahan laut mereka pada akhirnya karena ya tempat mereka bertahun-tahun dan berabad-abad untuk mencari nafkah itu setidaknya tetap ada pada akhirnya bahkan ditingkatkan di kami sesuai dengan mekanisme KG. Jadi kalaupun krisis terjadi, setidak-tidaknya daya beli dari masyarakat rural terutama 120 juta orang itu tetap terjaga pada akhirnya karena kami rasa matriks yang paling penting untuk membuat masyarakat kita bisa bertahan dalam keadaan krisis yang paling parah pun adalah tetap mempertahankan daya belinya. Jadi kami rasa mempertahankan daya belinya adalah ya mempertahankan ikan dan lautnya untuk bisa ditangkap banyak-banyak bukan dengan cara memurahkan bensinnya dan lain sebagainya pada akhirnya. Tapi kenapa ini tidak akan cuma menguntungkan mereka? Karena akan ada efek domino juga ke daerah lain. Seperti ya produk-produk adding value yang sudah dikatakan sama Kak Gi, UMKM yang mengelolanya berasal dari bahan baku utama ikan, obat-obatan, skincare dan lain sebagainya dan ini pasarnya sangat besar karena masyarakat Indonesia itu mostly masyarakat maritim yang sudah bergantung sama produk-produk ikan dan lain sebagainya sejak awal. Di sisi lain, tambang yang sudah ada secara onshore itu ya tetap dieksplor seperti di Morowali, Palu, Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan energi, minyak dan lain sebagainya itu juga tetap akan dimaksimalkan di sisi kita. Sedangkan di sisi lawan, di tingkat mikro, nelayan itu dipaksa melaut jauh ke laut lepas, biaya BBM membengkak drastis, keuntungan mereka menjadi minus pada akhirnya, sehingga daya beli masyarakat pesisir itu runtuh seketika. Tapi ini akan ya memiliki efek domino ke tingkat industri. Seperti yang kita bilang tadi, ada kelangkaan pasokan ikan atau supply shock yang membuat pabrik pengolahan hilir kehilangan bahan bakunya, industri olahan gulung tikar pada akhirnya, dan ini bisa memicu gelombang PHK massal yang lebih besar di sisi mereka. Tapi lebih besar lagi di tingkat makro, kami rasa demi menutupi defisit protein dan meredam inflasi pangan di sisi mereka, negara kepulauan ini terpaksa impor ikan secara masif pada akhirnya. Kami rasa kebijakan oposisi inilah yang menguras devisa negara, melemahkan neraca perdagangan, dan membebani APBN dengan subsidi kemiskinan baru di wilayah pesisir pada akhirnya, karena seperti yang Rifka bilang tadi, bahwa masyarakat di wilayah pesisir tidak akan bisa tiba-tiba kamu suruh untuk masuk dalam dunia kerap putih dan sebagainya atau sektor lain, karena mereka tidak punya akses sejak awal untuk beradaptasi dengan dunia pekerjaan lainnya. Makanya, momen ketika kamu sudah menghilangkan mata pencarian utama mereka akan berubah status menjadi orang miskin baru yang bisa menjadi beban fiskal negara pada akhirnya sehingga secara APBN justru akan lebih jelek bagi pemerintah kita. Tapi tentang energi yang bisa menjadi prasyarat industri perikanan, kami rasa bahwa lawan mengatakan proyek energi strategis adalah kasus strategis lawan harusnya bisa bilang bahwa prasyarat bagi sektor energi strategis adalah prasyarat bagi sektor perikanan karena nelayan membutuhkan listrik, cold storage,
pengolahan, distribusi, dan teknologi. Kami tidak menyangkal itu, tetapi mereka salah menentukan apa sebenarnya fondasi industri perikanan. Karena dalam industri manufaktur, ya betul, listrik dan mesin adalah input utama, tapi dalam perikanan, laut yang sehat adalah mesin produksinya. Kapal itu tidak menciptakan ikan, cold storage itu tidak menciptakan fishing ground, dan listrik itu tidak mampu menciptakan nursery ground maupun spawning ground pada akhirnya. Jadi, ya apa enggak? Terima kasih. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Pembicara terakhir dalam perdebatan kita kali ini, pembicara ketiga dari tim kontra. Akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri mereka bilang investor itu akan mempertimbangkan untuk investasi di kita menimbang sudah banyak rival di luar sana dan selain sebagainya. Juri perlu digarisbawahi kalau tidak mulai dengan proyek pembangunan ini sampai kapan kita akan bergantung pada impor luar, mengingat nilai tukar rupiah pun mulai melemah dan ini akan buruk pada akhirnya. Juri mereka tidak pernah juri mereka tidak pernah jelaskan kenapa regulasi di sisi mereka akan jauh lebih baik, mengingat di status quo pun sudah dijelaskan oleh P2 saya, banyak sekali masyarakat rakus menggunakan bom laut, pukat harimau dan lain sebagainya, di mana itu juga akan sama merusaknya pada akhirnya. Tim Pro sangat percaya pada masyarakat tanpa melihat banyak juga oknum-oknum seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga akan menjadi concern yang serius. Pun 3, mereka bilang kalau kita bangun pabrik itu akan menghilangkan mata pencarian nelayan, mereka akan kelaparan, bla 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 dan lain sebagainya. Sebenarnya di sisi Juri sudah dijelaskan sedari tadi, sebenarnya di sisi kita itu sudah laut itu akan tetap sehat. Karena apa? Karena adanya AMDAL, analisis dampak lingkungan, di mana kalau misalnya ada perusahaan dan lain sebagainya, di sini akan ada aktivis lingkungan di sisi kami, di mana itu bakalan check and balance dalam memberikan kritik pada kebijakan pemerintah, yang mana pada akhirnya pemerintah bakal dipaksa evaluasi dan akan pro kepada masyarakat yang kebijakan yang pemerintah keluarkan pada saat itu. Oke. Kalau pemerintah mempertanyakan anggarannya sebenarnya dari mana, saya rasa dari sisi tim pro juga sama, tetap pakai anggaran, makanya ini jadi tidak eksklusif untuk dibahas. Baik, masuk ke clash dan komparasi. Apa sih yang menjadi clash dari topik pertentangan di antara kita, di antara tim pro dan tim kontra? Yang pertama, kesejahteraan nelayan. Tim pro bilang lapangan kerja mereka itu hanya stuck menjadi nelayan saja, tetapi di sisi kami lapangan kerja itu jadi lebih variatif, lebih banyak, lebih intinya yang ingin menjadi tidak hanya berpatok pada nelayan saja. Yang kedua, ekonomi yang dikatakan oleh tim pro itu hanya sebatas pada ekonomi masyarakat pesisir saja, tetapi di sisi kami mempertimbangkan dua hal, yaitu ekonomi masyarakat juga ekonomi masyarakat marginal juga ekonomi negara. Pun 3, keberlangsungan lingkungan. Sudah saya katakan tadi, ada keberlangsungan lingkungan ini akan dilindungi oleh aktivis-aktivis lingkungan pun Undang-Undang Dasar. Oke, mari masuk ke komparasi. Juri pada akhirnya lebih memprioritaskan proyek energi statis itu, nggak apa-apa di sisi kami. Karena apa? Karena kita udah menimbang banyak sekali dampak yang muncul seperti yang ditakutkan di dunia tim pro. Proyek energi statis nasional ini bakal kasih kita impact, ada 2 impact, yaitu jangka panjang juga jangka pendek di sisi kita. Pun jangka pendek yang pertama, masyarakat pesisir akan mendapatkan penyaluran energi seperti listrik, minyak, gas, solar, dan lain sebagainya. Di sisi pro tadi bilang kalau itu bakal sama, tapi aku akan jelasin kenapa itu jadi beda. Jadi penyaluran energi seperti listrik, minyak, gas, solar dan lain sebagainya itu bakal lebih penyalurannya itu bakal lebih cepat dan pun lebih murah. Karena juri apabila dilihat dari dunia sisi tim pro, sekalipun para nelayan itu memiliki pendapatan yang lebih, pun pada akhirnya itu tidak bakalan cukup untuk biaya listrik, gas maupun solar jika itu menjadi mahal untuk kebutuhan melaut mereka. Jadi ini bakalan jadi akan lebih baik di sisi tim kontra. 2,
mata pencaharian mereka lebih beragam melalui lapangan kerja baru yang sudah dikatakan oleh P2 saya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya proyek pengembangan ini nggak bakalan ngambil mata pencaharian mereka yang udah dikelola-kelakan oleh tim pro tadi. Yang dimana mereka bakal kelaparan dan mata pencaharian mereka bakal hilang dan lain sebagainya. Malahan dengan adanya proyek pengembangan ini tuh nggak bakalan ngambil mata pencaharian mereka, malah dengan ini bakal bikin masyarakat nggak lagi bergantung penuh hanya dengan satu sumber mata pencaharian, yaitu hasil tangkapan laut. Jadi di sisi kami itu kami tawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pilihan ekonomi yang lebih beragam. Tapi tiga, pemerintah juga kasih sistem zonasi yang udah dibawain sama P2 saya tadi, di mana efeknya yang bakal tercipta itu adalah tentang kepastian tentang ruang mana sebenarnya yang harus kita lindungi dan ruang mana yang bisa pemerintah manfaatkan untuk pembangunan energi tersebut. Jadi kami bagi jadi dua, zona melaut dan juga zona konservasi industri itu sendiri. Dengan begitu, konflik antara kepentingan konservasi, nelayan pun proyek energi bakal bisa diminimalisirkan di sisi kami. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya masyarakat yang masih ingin mempertahankan mata pencahariannya di laut juga tetap mereka bisa lakukan. Oke, mari lihat proyek energi strategis nasional ini bakal kasih kita impact jangka panjang seperti yang tadi impact jangka pendek dan untuk masyarakat marginal. Mari kita lihat impact jangka panjang yang bisa dirasakan skala nasional di sisi tim kami. Satu, harga listrik, minyak, gas dan sebagainya itu bakal jauh lebih murah. Jadinya kita nggak bakalan lagi bergantung pada pemasok luar yang patok harga itu sangat nggak masuk akal. Walaupun mereka bilang kalau misalnya harga normal harga minyak sekarang itu sudah normal dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya proyek pembangunan ini, harga minyak yang darinya normal kami bisa jamin untuk dimurahkan dan lain sebagainya. Pemasok keluar dari proyek juga ini bakal sangat berdampak bagi mereka di wilayah pesisir karena energi yang bakal tersalurkan itu jauh lebih cepat dan jadi impactnya jadi bagus di sisi mereka. Oke, yang kedua investor-investor yang tadi udah disinggung oleh tim pro, investor-investor baik luar maupun dalam negeri, ini bakalan jadi salah satu celah karena gimana? Karena investor ini bakalan jadi salah satu alasan kenapa lingkup perekonomian di negara kita bakal jauh lebih baik pada akhirnya. Investor-investor dari luar maupun investor-investor dari dalam negeri itu bakalan investasi jangka panjang pada pengembangan proyek energi ini. Ini kenapa pada akhirnya ini bakalan sangat berdampak positif bagi lingkup perekonomian negara kita. Pun tiga, pembangunan proyek berjalan pun lingkungan yang potensial terdampak seperti terumbu karang dan habitat laut lainnya itu bakal tetap diperbaiki oleh pemerintah pada akhirnya. Contohnya seperti tiang-tiang yang dibuat besar itu akan bakalan pada akhirnya bakalan ditumbuhin terumbu karang. Pun pemerintah bakal putar otak untuk bikin terumbu karang buatan agar prosesnya mempercepat penggantian terumbu karang yang sudah rusak. Juga jangkar-jangkar dari proyek ini bakalan jadi rumah. Oke, Bangga menjadi tim kontra. Oke, terima kasih pembicara ketiga tim kontra.